Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dana HACCP pada kelompok kami. Untuk anggotanya yang pertama ada Lula Herdina dengan NPM 012, lalu ada Zikri Mubarok dengan NPM 013, lalu ada Oktaviani Wulandari dengan NPM 014, lalu ada saya sendiri, Rangga Kusumadani dengan NPM 015, lalu ada Raisya Taskia dengan NPM 016, lalu ada Rosita Elsa menikah dengan NPM 019, lalu ada Sania dengan NPM 20, lalu ada Sifakanya Khairunisa dengan NPM 021, dan ada Diska Satya Farja dengan NPM 022. Untuk produk kami produk itu lalu ada tim pertama ada Lula Herdina dengan bidang keahliannya sebagai HACCP expert. Untuk pelatihan yang sudah itu HACCP pada tahun 2023, GLP pada tahun 2023, ada GMP juga pada tahun 2023, FSSC 22.000 pada tahun 2023, ISO 22.000 tahun 2023, GHP 2023 dan GAP 2023. Untuk kedudukannya dalam sebagai ketua. Lalu ada Zikri Mubarok, bidang keahliannya sebagai QC mikrobiologi. Untuk pelatihan yang sudah diikuti yaitu ISO 2000 tahun 2023 dan GMP 2023. Kedudukannya sebagai anggota. Lalu ada Oktaviani Wulandari, kedudukannya QC kimia fisik. Untuk pelatihan yang sudah diikuti yaitu ISO 22.000 tahun 2023, GHP 2023 dan GAP 2023. Untuk kedudukannya sebagai anggota. Lalu ada saya sendiri, Rangga Kusumadani, untuk keahliannya yaitu sebagai QC. Pelatihan yang sudah diikutinya yaitu FSSC 22.000 pada tahun 2023, ISO 22.000 pada tahun 2023, GHP pada tahun 2023, dan GAP tahun 2023. Kedudukannya sebagai anggota. Lalu ada Raisya Taskia sebagai QA. Pelatihan yang sudah diikutinya yaitu HACCP pada tahun 2023 dan GMP pada tahun 2023. Untuk kedudukannya sebagai anggota. Lalu ada Rosita Elsa Monika, sebagai keahliannya yaitu Engineering Manager. Untuk pelatihannya yang pernah diikuti yaitu ISO 22.000 pada tahun 2023 dan GMP pada tahun 2023. Untuk kedudukannya sebagai anggota. Lalu selanjutnya Sania, sebagai keahliannya yaitu sebagai Procurement Officer. Untuk pelatihan yang pernah diikutinya yaitu ISO pada tahun 2020 pada tahun 2023, GHP pada tahun 2023 dan GAP pada tahun 2023. Untuk kedudukannya sebagai anggota. Lalu ada Sifakanya Khairunisa, keahliannya yaitu sebagai bidang produksi. Pelatihan yang pernah diikutinya yaitu FSSC 22.000 pada tahun 2023, ISO 22.000 pada tahun 2023, GHP 2023 dan GAP pada tahun 2023. Kedudukannya sebagai anggota. Lalu yang terakhir ada Adiska Satya Farja, keahliannya itu bidang produksi. Pelatihan yang pernah diikutinya HACCP pada tahun 2023 dan GMP pada tahun 2023. Untuk kedudukannya sebagai anggota. Lalu selanjutnya ada deskripsi produk. Produknya itu puding susu rasa melon. Untuk komposisi produknya air dan bubuk puding rasa melon. Karakteristik produk yang penting yaitu berbentuk padat, tekstur kenyal dan lembut. pH adalah 6 dengan kategori asam. Kadar air maksimal 0,833 gram. Kadar abu 49 mg dan kenyalannya baik. Yang keempat ada metode pengolahan, yaitu pencampuran perebusan dengan suhu lebih besar dari 95 derajat Celcius selama 10 menit. Pencetakan, lalu ada pendinginan dengan suhu 35 derajat. Lalu selanjutnya ada metode pengawetan,
puding disimpan dalam kondisi dingin pada suhu 4 derajat Celcius. Lalu ada pengemas primer, yaitu menggunakan cup plastik PP tin wall 200 ml. Selanjutnya ada pengemas untuk transportasi, yaitu menggunakan kantong plastik. Lalu ada kondisi penyimpanan, yaitu puding disimpan dalam kondisi dingin pada suhu 4 derajat Celcius. Lalu ada umur simpan, yaitu selama 2-3 hari. Lalu selanjutnya ada metode distribusi, yaitu dengan pendistribusian langsung kepada konsumen. Lalu selanjutnya ada petunjuk pelabelan khusus, yaitu yang pertama tidak dapat dikonsumsi oleh bayi berusia 0-6 bulan. Dan yang kedua mengandung alergen. Lalu selanjutnya pengawasan khusus dalam distribusi, yaitu menghindari paparan sinar matahari secara langsung. Lalu ada di mana produk akan dijual, yaitu di Universitas Singapura Bangsa. Lalu selanjutnya yang terakhir ada petunjuk penggunaan, itu ready to eat. Selanjutnya yaitu ada formulir 2B atau komposisi produk. Di sini terdapat bahan baku air sebanyak 500 ml dan bubuk Nutrijel puding rasa melon sebanyak 145 gram. Tidak ada ingredients kering. Lalu bahan pengemasnya di sini menggunakan cup plastik paper wall, yaitu sebesar 200 ml. Selanjutnya pada formulir 3 terdapat penggunaan produk. Di sini nama produknya puding susu rasa melon. Deskripsi cara konsumsinya itu jangan mengonsumsi puding yang sudah berubah rasa atau asam dan tampilan puding telah berubah atau berlendir. Puding dapat langsung dikonsumsi dan disarankan disajikan dalam kondisi dingin agar terasa lebih segar. Pengguna produknya ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan usia kecuali bayi yang kurang dari 6 bulan. Baik, selanjutnya itu ada formulir 4 diagram alir, mulai dari penerimaan bahan baku, puding powder, lalu pencampuran dan diaduk dengan air. Diaduk hingga tidak menggumpal, lalu selanjutnya dipanaskan hingga suhu 95 derajat Celcius selama 10 menit. Lalu dicetak dan dimasukkan ke dalam cup berukuran 200 ml. Lalu setelah dicetak didinginkan hingga suhu 35 derajat Celcius dan disimpan pada suhu refri atau kulkas 5-8 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada formula diagram alir yang sudah diverifikasi, dimulai dengan penerimaan bahan baku, yaitu puding powder 145 gram dan juga pencampuran dengan air 500 ml, lalu diaduk hingga tidak menggumpal. Setelah itu dipanaskan hingga suhu 95 derajat Celcius selama 10 menit, lalu dicetak dan dimasukkan ke dalam cup berukuran 200 ml. Setelah dicetak didinginkan hingga suhu 35 derajat Celcius dan disimpan pada suhu refri 5-8 derajat Celcius. Baik, selanjutnya izin melanjutnya. Ada lembar kerja 6 yaitu identifikasi bahaya, penetapan tindakan, pencegahan dan signifikasi bahaya atau resiko. Yang pertama itu pada tahap penerimaan bubuk Nutrijel puding melon ada bahaya mekanisme. Ada bahaya mikroorganisme yaitu Bacillus cereus, dengan penyebabnya itu dari bubuk Nutrijel yang terkontaminasi. Tindakan pencegahannya yaitu memilih supplier yang terpercaya atau memiliki COA. Untuk peluangnya itu lemah, keparahannya high, signifikannya itu tidak signifikan. Lalu yang kedua ada kimia, dari asam sorbat dari pertumbuhan jamur dengan tindakan memilih komposisi produk yang sesuai dengan anjuran konsumsi. Untuk peluangnya itu lemah dan keparahannya itu high dan tidak signifikan. Lalu untuk bahaya fisiknya itu berupa bubuk menggumpal dan kemasan sobek dengan penyebabnya itu terbentur selama di perjalanan dan pengaturan suhu yang tidak
cukup tidak baik. Untuk tindakan pencegahannya itu diberikan keamanan tambahan pada pengemasan dan saat di perjalanan serta menjaga suhu tetap optimal. Peluangnya lemah, keparannya high, tidak signifikan. Lalu yang kedua adalah penerimaan air berupa mikroorganisme E. coli atau patogen. Lalu untuk penyebabnya itu air dan pengendaliannya itu memilih supplier yang terpercaya atau memiliki COE. Untuk peluangnya itu lemah dan keparannya high, tidak signifikan. Lalu selanjutnya adalah berupa dari air dan pencegahannya mengatur konsentrasi klorin dengan tepat yaitu 20 ppm, misalkan melarutkan 0,2 gram klorin pada 10 liter air. Untuk peluangnya itu lemah, keparahannya itu high dan tidak signifikan. Untuk kerusakan fisiknya itu berupa endapan dalam air, pencegahannya memastikan air tidak memiliki endapan dengan memilih supplier terpercaya atau memiliki COE. Untuk tahap peluangnya itu lemah, keparahannya itu high dan tidak signifikan. Lalu untuk yang ketiga adalah tahap pencampuran, adapun mikroorganismenya itu aureus dengan sumbernya itu tangan pekerja yang kurang bersih dengan memastikan pekerjaan cuci tangan dengan sabun di air mengalir, peluangnya lemah, high dan tidak signifikan. Lalu ada kimia resifenol atau BPA, pelapis kemasan produk yang ikut masuk pada proses pencampuran. Dengan memilih kemasan yang bebas BPA, peluangnya L, lemah, keparannya high, tidak signifikan. Untuk fisiknya itu endapan dari air dan pastikan air tidak memiliki endapan dengan memilih supplier terpercaya atau memiliki COE dengan peluang L, keparahan H dan tidak signifikan. Selanjutnya yaitu adalah tahap pengadukan. Bahaya mikroorganisme aureus dari tangan pekerja yang kurang dengan memastikan pekerja mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, peluangnya lemah, keparannya high dan tidak signifikan. Yang kimianya itu berupa gelatinisasi melalui pengadukan adonan dengan pengalian suhu dan waktu pengadukan agar mencapai gelatinasi yang optimal. Peluangnya lemah dan keparahannya itu high, tidak signifikan. Lalu kerusakan fisiknya berupa debu, rambut, dan kuku dari alat kotor dan pekerja. Solusinya itu dicuci bersih dan dipastikan tidak ada kotoran tertinggal dan memastikan pekerja menggunakan helmet dan hand gloves serta masker. Keparannya L, high, tidak signifikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk tahap input selanjutnya yaitu perebusan dengan bahaya mikroba, bakteri patogen. Penyebabnya suhu dan waktu pemanasan tidak tercapai. Tindakan pengendaliannya itu memastikan suhu air pada proses perebusan telah mencapai suhu lebih dari 95 derajat Celcius selama 10 menit. Untuk keparahannya itu medium yang artinya signifikan. Selanjutnya yaitu bahaya, jenis bahayanya itu senyawa heterosiklik. Penyebabnya itu pemanasan dengan suhu yang tidak sesuai. Tindakan pengendaliannya itu memastikan suhu pada proses perebusan mencapai suhu lebih dari 95 derajat Celcius dengan peluang low, keparahan high yang artinya tidak signifikan. Selanjutnya yaitu bahaya fisik, jenis bahaya debu, penyebabnya itu alat kotor dan udara tidak hygiene. Tindakan pengendalian itu memastikan alat bersih dari bahaya debu. Untuk peluangnya itu low dan keparahannya itu high yang artinya tidak signifikan. Selanjutnya yaitu tahap input pencetakan atau pengemasan ke dalam cup dengan bahaya mikroba, bakteri Pseudomonas, penyebab tangan karyawan yang tidak bersih. Tindakan pengendalian memastikan sebelum melakukan pengemasan ke dalam cup, mencuci tangan, lalu peluangnya itu low, keparahannya itu medium yang artinya tidak signifikan. Selanjutnya yaitu bahaya kimia, monomer plastik. Penyebabnya itu monomer yang digunakan dalam pembuatan plastik.
tindakan pengendaliannya itu pemilihan spesifikasi yang sesuai dan pengecekan kemasan yang baik dan aman. Untuk peluangnya itu medium, untuk keparahannya itu high, yang artinya signifikan. Selanjutnya yaitu bahaya fisik, debu, alat kotor, terus penyebabnya itu ketika alat dibersihkan setiap sebelum produksi. Penyebabnya pulsok tidak tercapai di atas 30 derajat Celcius selama 5 menit. Terus tindakan pengendaliannya memastikan suhu pendinginan kurang dari 30 derajat Celcius dalam 5 menit. Peluangnya medium, keparahannya high yang artinya signifikan. Untuk kimianya kontaminasi bau dan rasa, barang lain yang disimpan di tempat yang sama, tindakan pengendaliannya penyimpanan terpisah dengan barang atau produk lainnya. Untuk peluangnya itu low, keparahannya medium yang artinya tidak signifikan. Selanjutnya yaitu fisik, penyebabnya terus tindakan pengendaliannya itu pengamatan visual setelah perebusan. Pekerja menggunakan hairnet, hand glove, dan masker. Untuk peluangnya itu low, keparahannya itu medium yang artinya tidak signifikan. Selanjutnya itu penyimpanan dengan bahaya mikroba Myxococcus xanthus, jenis bahaya suhu refrigerator. Tindakan pengendaliannya tuh pengaturan suhu yang sesuai dan segera mengkonsumsi puding yang telah matang. Untuk peluangnya itu low, keparahannya itu medium yang artinya tidak signifikan. Selanjutnya itu kimia. Bahaya kimia, jenis bahaya kontaminasi bau dan rasa. Penyebabnya itu barang lain yang disimpan di tempat yang sama. Untuk tindakan pengendaliannya itu penyimpanan terpisah dengan barang atau produk lain. Untuk peluangnya itu low, keparahannya itu medium yang artinya tidak signifikan. Lalu bahaya fisik, jenis bahayanya itu rambut dan kuku. Penyebabnya pekerja. Tindakan pengendaliannya itu pengamatan visual setelah perebusan. Pekerja menggunakan hairnet, hand glove, dan masker. Untuk peluangnya itu low, keparahannya itu medium yang artinya tidak signifikan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Baik, selanjutnya yaitu formulir 7, penentuan titik kendali kritis. Yang pertama ada tahap perebusan dengan bahaya mikroba. Penyebabnya yaitu suhu dan waktu pemanasan tidak tercapai. Ke bawah. Yang pertama masih perebusan. Parah. Baik, dengan P1 ya, P2 ya, P3, P4, P5 strip, lalu CCP dengan alasan keputusan yaitu jika suhu kurang dari 95 derajat Celcius memungkinkan tumbuhnya bakteri patogen. Selanjutnya yaitu pencetakan atau pengemasan.
dengan bakteri kimia, monomer yang digunakan dalam pembuatan plastik, lalu medium, high, pemilihan spesifikasi yang sesuai dan pengecekan kemasan yang baik dan aman, lalu P1 ya, P2 tidak, P3 ya, P4 ya, dan P5 strip, lalu not CCP dengan alasan keputusan bahan monomer pada plastik dapat bermigrasi ke dalam makanan dan bersifat karsinogenik. Lalu untuk tahap ketiga yaitu pendinginan mikroba, germinasi spora, medium, high, memastikan suhu pendingin kurang dari 30 derajat Celcius dalam 5 menit dengan P1 ya, P2 ya, P3, P4, P5 strip, CCP dengan alasan keputusan Coulson mencegah terjadinya germinasi spora. Selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penentuan batas kritis atau critical limit pada tahap perebusan. Prinsip pertama bahaya mikrobiologi yaitu bakteri patogen. Lalu tindakan pengendaliannya memastikan suhu air pada proses perebusan telah mencapai suhu lebih dari 95 derajat Celcius selama 10 menit selama proses. Lalu pada prinsip 2-nya CCP, prinsip 3 batas kritisnya suhu air pada proses perebusan telah mencapai suhu lebih dari 95 derajat Celcius selama 10 menit. Lalu pada tahap pengemasan, prinsip pertama bahaya kimia yaitu monomer plastik, tindakan pengendaliannya, pemilihan spesifikasi yang sesuai dan pengecekan kemasan yang baik dan aman. Prinsip 2 CCP, prinsip ketiganya batas kritis, kemasan terbuat dari bahan monomer yang aman atau food grade dan tidak bermigrasi ke dalam produk makanan atau puding. Lalu pada tahap pendinginan, prinsip pertamanya yaitu bahayanya mikrobiologi, germinasi spora, tindakan pengendaliannya memastikan suhu pendinginan kurang dari 30 derajat Celcius dalam 5 menit. Prinsip keduanya CCP, prinsip ketiganya batas kritisnya yaitu suhu air pendinginan kurang dari 30 derajat Celcius dalam 5 menit. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah prinsip formulir 9, 10, 11, dan 12, yaitu penentuan prosedur monitoring, penentuan tindakan koreksi, penetapan prosedur verifikasi, dan sistem dokumentasi. Untuk prinsip yang pertama, yaitu dengan tahap perebusan dengan bahaya mikrobiologi berupa bakteri patogen, lalu tindakan pengendaliannya memastikan suhu air pada proses perebusan telah mencapai suhu lebih dari 95 derajat Celcius selama 10 menit selama proses. Lalu untuk prinsip 2 CCP, untuk prinsip 3 yaitu batas kritis dengan suhu lebih dari 95 derajat Celcius dengan waktu 10 menit. Lalu untuk prinsip 4 pemantauan yaitu suhu air dan waktu perebusan di panci dengan termometer dan stopwatch setiap 5 menit sekali selama proses perebusan. Lalu pekerja bagian pengolahan. Lalu untuk tindakan koreksi yaitu segera laporkan ke pekerja bagian pengolahan, atur suhu dengan menggunakan termometer dan waktu dengan stopwatch hingga suhu lebih dari 95 derajat Celcius dan waktu 10 menit pekerja bagian pengolahan. Lalu untuk prinsip 6-nya yaitu review suhu air saat perebusan, kalibrasi termometer ketika akan digunakan, lalu analisis mikroba pada produk akhir QC. Lalu untuk prinsip 7 berupa dokumentasi dengan logbook review, data pengukuran suhu, termometer calibration book, lalu logbook analisis bakteri patogen. Lalu untuk tahap yang kedua adalah pengemasan dengan bahaya kimia monomer plastik dengan tindakan pengendalian pemilihan spesifikasi yang sesuai dan pengecekan kemasan yang baik dan aman. Lalu untuk prinsip 2-nya itu CCP, yaitu prinsip 3-nya batas kritis yaitu kemasan terbuat dari bahan monomer yang aman atau food grade dan tidak bermigrasi ke dalam produk makanan atau puding. Lalu untuk prinsip 4-nya dengan pemantauan bahan baku kemasan di kemasan menggunakan indera penglihatan dan peraba. Baik, izin melanjutkan. Untuk yang selanjutnya itu yang prinsip 4 pemantauan untuk yang di pengemasan itu waktu pemantauannya itu saat proses pengemasan, kemudian
yang memantaunya itu adalah bagian QC fisik. Kemudian untuk prinsip 5, tindakan koreksinya itu segera laporkan ke pekerja bagian pengemasan untuk mengecek bahan kemasan yang akan digunakan. Kemudian pencegahannya itu memastikan kemasan terbuat dari bahan monomer yang aman untuk makanan atau food grade. Kemudian lanjut ke prinsip 6-nya, verifikasi, yaitu review bahan baku kemasan dan yang melakukannya itu yang bagian QC. Kemudian untuk prinsip 7, dokumentasinya itu dokumen review bahan baku kemasan. Boleh dilanjut. Kemudian untuk yang terakhir itu tahap input di prinsip satunya itu pendinginan, kemudian jenis bahayanya itu adalah mikrobiologi, yaitu germinasi spora, dan tindakan pengendaliannya itu dengan cara memastikan suhu pendingin kurang dari 30 derajat Celcius dalam 5 menit. Untuk prinsip 2-nya itu termasuk CCP, kemudian prinsip 3 batas kritisnya itu adalah suhu sebesar 30 derajat Celcius dalam waktu 5 menit. Kemudian untuk prinsip 4, pemantauannya yang dipantau adalah suhu air dan waktu pendinginan, kemudian dipantaunya di baskom aluminium. Cara memantaunya itu dengan termometer dan stopwatch. Waktu pemantauannya itu setiap menit selama pendinginan, kemudian yang memantaunya itu ada bagian pendinginan. Kemudian untuk prinsip 5, tindakan koreksinya, segera letakkan wadah yang akan diisi oleh produk hasil perebusan di atas es batu dengan mengatur suhunya. Boleh dilanjut ke bawah. Mengatur suhunya, yaitu suhu 30 derajat Celcius dengan waktu 5 menit. Yang melakukannya itu adalah yang bagian QC. Kemudian untuk pencegahannya, memastikan suhu pendingin 30 derajat Celcius dalam 5 menit. Kemudian lanjut untuk prinsip 6, itu verifikasi. Untuk verifikasi di sini itu adalah kalibrasi termometer ketika akan digunakan. Kemudian review suhu air pendingin, dan yang melakukannya itu adalah yang bagian QC. Untuk yang terakhir, prinsip 7, dokumentasinya itu adalah calibration book dan dokumen review suhu air pendingin. Sekian dari kelompok 2A. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good, untuk kelompok 2 nggak ada koreksi dari saya. Selanjutnya kelompok 3 dipersilakan. Baik Ibu